saya tekankan, jangan sekali mengandalkan konfirmasi, mengandalkan WA atau ditelepon. Harus ditemui. Jadi kita juga, media juga, sebenarnya secara pribadi, kalau sana itu diadukan ke polisi kena. Yang tidak konfirmasi seperti itu. Media online kan kadang-kadang banyak copy paste semua. Ini dapat satu ini semua. tantangan. Copy paste, bikin berita juga. Wah. Iya. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tokoh senior di dunia jurnalistik, di dunia wartawan Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak HM Sarifuddin Basri Esikom, atau kami biasa menyapanya Kak Haji gitu ya. Selaku pimpinan dari Agung Pos Group ya, Kak Haji. Selamat datang Kak Haji di Info Indonesia. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah gitu. Tapi santai ya ngobrolnya. Oh santai, iya benar Kak Haji. Soalnya agak gugup ini. Ya, semua. Ya. Ini Kak Haji kan jadi atau mencalonkan juga nih. Ya. Malah dua nih ya, sebagai ketua PWI Sumsel ya, dan ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel. Di sekarang apa ini di PWI? Di PWI itu anggota Dewan Kehormatan, anggota Dekas nih. Dan DKP antar waktu. Tapi saya ada Dewan Penasehat di Ogan Ilir. Ketua Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasehat di Ogan Ilir. Kalau melihat kondisi dunia wartawan atau jurnalistik saat ini dalam pandangan senioritas Kak Haji seperti apa? Sebenarnya wartawan ini profesi yang keren menurut saya. Tapi ada sisi-sisi keren itu seolah-olah semu. Kenapa saya katakan semu? Kita kan tidak terlepas dari kesejahteraan. Sementara organisasi kita juga di kode etik jurnalistik itu di pasal 6, wartawan tidak boleh menerima suap atau meminta suap. Katakanlah minta-minta. Tapi di sisi lain tidak semua media itu bisa menggaji para wartawannya. Apalagi sekarang siapapun bisa bikin media online terutama ya. Kalau dulu kan ada batasan-batasan. Kalau tidak ada uang 500 juta di bank tidak boleh membuat. Iya betul. Ada jaminan. Ada jaminan. Tapi semenjak era sekarang ini, era kalau saya mengatakannya era modernisasi, terutama tentang informasi, itu besar sekali digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi informasi. Ini kan sulit zaman dulu ya. Sekarang mudah. Ya. Nah kemudahan itu apakah menjadi hal sisi lemah juga, karena orang juga bisa apapun bisa gitu. Iya. Menurut pandangan Kak Haji gimana? Iya. Sebenarnya gimana ya? Memang tantangan wartawan, terutama wartawan ya. Kalau medsos, produk medsos kan tidak termasuk, belum tentu wartawan ya. Iya. Tapi banyak juga kawan-kawan wartawan menerjunkan diri juga berinteraksi di medsos. Kalau dia memang wartawan, terutama yang senior ya, itu saya kira sudah teruji, berita-berita tidak mungkin hoax. Tapi sekarang ini pembelajaran, kalau dulu era saya 80 sampai 2000 itu ada pembelajaran di redaksi. Saya sekarang nggak tahu. Bahkan sekarang kan yang punya media itu dia pemimpin umum, dia pemimpin redaksi, dia pemimpin perusahaan, dia pun wartawan di lapangan. Iya. Kalau kita dulu kan ada batasan. Iya batasan. Pemimpin redaksi itu ada proses. Ini betul. Wartawan yang betul-betul sudah mapan mengetahui seluk-beluk jurnalistik, baru dia bisa jadi pemret. Tapi kalau sekarang siapapun bisa jadi pemret asal dia bikin media. Nah ini tantangan, saya kira tantangan ke depan, terutama banyak juga anggota PWI yang punya media. Tantangan ke depan bagi siapapun menjadi ketua nanti, saya katakan juga dengan kandidat-kandidat,
tantangan ini bagaimana kita mengantisipasi centang perenangnya dunia wartawan ini yang tidak mematuhi kode etik banyak, tapi yang juga mematuhi banyak. Nah ini perlu selektif lah, bagaimana caranya kepada pembelajaran dan pembinaan, saya kira. Pembinaan. Nah, masalah sekarang ini kan dengan mudah kata Kak Haji tadi, orang siapapun bisa. Nah ini adanya menimbulkan apa ya? Iya, gejolak dan stigma negatif. Iya. Kan ini apa? Sementara kesejahteraan juga minim. Minim. Ada media-medianya yang kesejahteraannya. Ini kalau media-media biasa saya kira kesejahteraannya sulit kita mengatakan. Makanya kadang-kadang wartawan itu menurut saya keren. Dari dulu keren. Tapi di era sekarang ketika berbicara ke belakang, kesejahteraan itu yang mungkin tantangan. Bagaimana ke depan ini, sementara kode etik kita dan Undang-Undang 40 melarang kita untuk berinteraksi, bernegosiasi tentang katakanlah ekonomi ya, duit. Tapi kita juga harus itu. Saya pernah bicara dengan Pak Firdaus Komarul, Pak Firdaus. Di satu sisi kita dilarang menerima uang, meminta uang, tapi kita mau hidup bagaimana? Ya itulah, pandai-pandai. Artinya begini, seharusnya bisa disiasati. Kesejahteraan itu bagi media bisa disiasati. Maka saya kemarin, saya sudah 3 tahun meneliti masalah mensiasati bagaimana supaya wartawan ini bisa tidak lagi seperti apa ya, katakan pegawai sintret ya, tidak lagi seperti itu mungkin. Tapi walaupun karena kita ini memang ada batasan dalam kode etik, tidak bisa menerima suap, tidak boleh menerima suap, meminta suap, apalagi bernegosiasi. Tapi itu sebenarnya bagaimana kalau kita melihat bagaimana dengan kehidupan misalnya. Maka dengan itu harus disiasati. Ada, bisa kita mensejahterakan wartawan itu. Ada beberapa poin dalam visi misi saya kemarin. Nah, di Dewan Kehormatan PWI sendiri itu sudah apa yang dilakukan? Dewan Kehormatan ini menjaga kehormatan profesi wartawan. Artinya seluruh wartawan itu dituntut harus patuh dengan Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Bagi yang ini kadang-kadang banyak yang mungkin malas membacanya ya, taunya kode etik saja. Iya betul. Sehingga menjadi, dan kita juga selalu terkontaminasi, awas, patuhi kode etik, pada kode etik. Tapi kita kembali ke kesejahteraan tadi. Tapi kita tidak melihat bagaimana kesejahteraan kawan-kawan kita. Bagaimana pula kalau kita mau melaksanakan tugas pagi-pagi ke depan bersepatu apa? Siapa yang mau ditemui hari ini? Ini tantangan. Mereka sebenarnya bukan minta, kadang-kadang dikasih juga. Tapi kita undang-undang sudah, kode etik sudah mengatakan tidak boleh menerima pemberian. Itu. Jadi memang sulit. Salah satunya mensiasati bagaimana wartawan ini ada usaha. Usaha tentunya kalau saya kemarin itu menawarkan bikin koperasi. Ada lagi bikin media PWI misalnya di kabupaten kita bikinkan PWI Ogan Ilir misalnya. Ada media online, ada media cetak. Di situ mungkin kita kelola dengan sistem permediaan yang ada, bagi saham segala macam. Di situ dikembangkan. Sehingga wartawan-wartawan anggota PWI juga saya lihat ada sekitar 50-60 itu di kabupaten. Tapi kalau mereka dilibatkan, mereka menghidupi media mereka sendiri, saya kira mau. Di samping media mereka tempat bekerja. Itu mungkin salah satu. Nanti berebut lahan, nanti lahan iklannya gimana tuh? Saya kira kita tidak cuma mengandalkan iklan kalau sudah begitu. Sekarang ini ada apa ya, media mainstream ya, media sosial itu sudah bisa mencari apa, mendatangkan duit semuanya. Seperti Instagram, TikTok misalnya. Di situ mungkin itu perlu disiasati juga bagaimana supaya kita ini. Tapi dikelola mungkin wartawan itu cuma memperkuat saja. Tapi ada bagian-bagian perusahaan terutama supaya jangan kita terhindar dari
wartawan tetap ruhnya wartawan terjaga. Artinya ada perusahaan, ada karyawan, ada wartawan. Karyawan lah yang bergerak. Itu mungkin saya. Iya. Artinya kita tetap eksis, menjaga eksistensi seperti itu. Ya, harus kita menjaga marwah wartawan itu supaya jangan terkontaminasi dengan masalah-masalah yang di luar. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa menegakkan aturan itu, tidak boleh begini, harus patuh dengan itu. Tidak bisa, mereka mau hidup juga. Mungkin kalau seperti Ibu Indonesia, Iya. saya kira wartawan sejahtera, Pak. Minimal dia ada penghasilan. Iya. Kan itu. Seperti saya Agung Pos. Wartawan saya digaji. Tapi berapa banyak yang seperti itu? Itu. Karena sekarang ini masing-masing bisa membuat media tadi. Tapi aturan media kadang-kadang mereka tidak pelajari. Yang inilah tantangan ketua PI ke depan, terutama yang anggota PI, supaya anggotanya bisa ditata sedemikian rupa, diberikan pembinaan. Jangan di satu sisi profesi tetap terjaga marwahnya, di lain sisi kejahatan mereka diperhatikan. Tapi kan sekarang nih faktanya juga banyak satu orang, tapi medianya banyak gitu kan. Nah, justru karena itu ini tantangan bagaimana meminit mereka ini supaya tidak perlu media banyak, satu media tapi medianya mapan, bagaimana bisa mencarikan usaha itu. Tentu bukan wartawan yang mencarikan usaha. Walaupun sekarang ada media bisnis, artinya boleh wartawan memperkuat, bukan berarti dia terjun langsung ke usaha itu. Artinya ada bagian usaha di perusahaan itu. Itu mungkin manajemen seperti yang selama ini berlaku di koran-koran besar, saya kira tidak perlu kita sampai. Itu manajemen media-media besar. Saya juga dari Lampung Pos dulu, 10 tahun saya pensiunnya di Lampung Pos. Baru saya bikin Agung Pos, dan sebelumnya saya juga di Suara Ayat Semesta Palembang, seperti itu. Kalau pasti tuh ya? Ya pasti dahulu tahun 80, dan saya juga pernah menulis di beberapa media di Jakarta, penulis lepas. Dari situ kita dapat menghasilkan. Kalau sekarang kan jarang yang seperti itu ada. Apalagi penjual koran, kalau dulu tidak ada biru misalnya, dia ada boleh menjualkan koran di situ, kan ada penghasilan untuk wartawan reporternya ada di bawah perwakilan itu. Kalau sekarang sulit, siapa mau beli koran lagi? Kalau menurut Kak Haji nih, apa sih yang harus dibenahin Kak Haji? Harusnya semuanya, mindset ya? Harus dibenahin. Bagaimana maka dengan itu ketua PI ini dituntut memang orang-orang yang betul mengerti media. Kalau dia mengerti media, insya Allah di tatanan media itu ada dua klasifikasi. Ada redaksional, ada usaha. Redaksional tetaplah menjaga marwah, tetaplah menjadikan profesi ini profesional. Artinya marwah wartawan jurnalistik tetap terjaga di sini. Untuk untuk kehidupan mereka dari perusahaan tadi. Perusahaan ini yang harus berinteraksi keluar, bagaimana supaya bisa seluruh karyawan wartawan di sini bisa terwadahi dan bisa terakomodasi masalah kesejahteraan. Itu saya kira yang perlu kita sekarang pikirkan bagaimana. Ini sekarang eranya digitalisasi. Ya. Online belum menjamur kemana-mana. Ya. Nah, menurut pandangan Kak Haji nih, masa depan media cetak kira-kira masih ada nggak? Kalau saya, kalau banyak juga peramal media mengatakan bahwa media cetak itu akan habis pada gilirannya. Betul, pada gilirannya. Tapi kapan gilirannya? Saya kira tidak bisa di justice seperti itu saja. Saya kira kalau mati tidak ya. Tapi untuk berkembang itu sulit. Tetap dia dipertahankan karena masih juga ada masyarakat yang butuh itu, tapi memang tidak banyak. Sekarang bagaimana polanya kita menjadikan online ini seperti baca koran. Iya. Nah tapi kan media online kan kadang-kadang banyak copy paste semua. Ini dapat satu ini tantangan. Copy paste, bikin berita juga. Wah. Iya. Saya mengamati itu juga, mengamati berita-berita, tapi pada umumnya itu medsos. Kalau medsos tidak bisa digolongkan dia media. Jadi produk media massa dengan produk media sosial
beda. Wartawan juga beda. Saya kira kalau wartawan betul-betul dia wartawan, tapi jujur kita katakan, banyak juga kawan-kawan kita yang di lapangan. Salah satu kelemahan sekarang saya lihat di media konfirmasi. Konfirmasi ini, kalau saya katakan saya juga ada kursus jurnalistik di rumah dan sering juga memberikan pembelajaran tentang jurnalistik. Saya tekankan, jangan sekali mengandalkan konfirmasi, mengandalkan WA atau di telepon. Harus ditemui. Jadi kita juga, media juga, mungkin Bapak punya media, pemimpin redaksi ini, coba kita tekankan. Kita sama-sama ditekankan kepada wartawan kita, konfirmasi tidak boleh lewat HP atau apa. Harus ditemui. Kalau bertemu itu kan enak. Ini kadang-kadang WA saya belum beberapa kali di WA tapi dikonfirmasi melalui WA tapi tidak ada jawaban. Langsung ditulis begitu aja. Menurut saya ini tidak tergolong konfirmasi. Menurut saya. Konfirmasi itu harus bertemu dengan orangnya, dia tatap muka. Satu sama lain ada interaksi pembicaraan, ada komunikasi yang nyambung. Kalau itu kan tidak nyambung. Apakah itu kita katakan konfirmasi? Sebenarnya secara pribadi, kalau sana itu diadukan ke polisi kena. Yang tidak konfirmasi. Konfirmasi seperti itu. Saya tekankan dengan kawan-kawan wartawan muda yang saya pernah memberikan pembelajaran. Jangan kalau ada yang berani karena merasa dia dirugikan, dicemarkan nama baiknya, bahaya, bisa kena. Konfirmasi itu harus ketemu dengan orangnya, pendekatan kita. Tapi memang di dalam kode etik jurnalistik konfirmasi dan Undang-Undang 40 pasalnya, konfirmasi itu ya konfirmasi saja, tidak ada harus ditemui itu. Memang tidak ada petunjuk itu. Tapi sih kita kan harus nalar. Konfirmasi itu yang baik itu komunikasi langsung, harus berbicara, bukan cuma lewat tulisan, apalagi lewat telepon. Kalau dia lewat telepon gimana Kak Haji? Saya kira kalau saya ini versi saya, saya tidak membenarkan lewat telepon. Belum tentu misalnya si A ini ke pejabat ini, ya memang benar Bapak ini di sini, ya bisa saja orang lain. Kita tidak bisa melihat itu. Tapi kalau konfirmasi langsung, nah tapi memang ada juga pejabat kita juga harus diingatkan oleh pemimpin tertingginya. Seperti kalau gubernur, mungkin gubernur perlu juga ada semacam penekanan, bupati misalnya, camat, kepala desa. Kalau pada saya kata camat ya Mas, penekanan kalau ada wartawan itu diterima lah supaya enak. Jadi komunikasinya langsung. Iya, kan kendalanya gitu Kak Haji. Kita pas nelpon gak nemuin malah takut yang ditemuin. Nah, ini maka dengan ini mungkin semuanya harus salah satu saling menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena wartawan itu untuk kepentingan negara juga. Mereka juga jadi pejabat untuk kepentingan negara juga. Jadi artinya sama-sama. Kalau ini sama-sama ketemu, mungkin ada di antara oknum-oknum kita yang gimana ya, kasar tuh mungkin. Iya betul. Tapi itu kan bukan jadi ukuran semuanya seperti itu. Banyak yang profesional. Saya kira kalau ketemu dengan pejabat belum tentu tidak terima. Iya. Kalau saya belum pernah tidak diterima. Tapi memang kita meyakinkan bahwa kita betul-betul wartawan. Tidak ada maksud yang lain. Saya kira itu meyakinkan. Kalau melihat memang kita harus dibenahi semuanya. Itu menurut saya. Di pemilihan nanti Kak Haji ini ikut ketua juga? Ya, awalnya saya mencalonkan diri sebagai ketua PI Sumatera Selatan. Dalam perjalanan saya juga tidak perlu saya jelaskan sini seolah-olah saya ini hebat ya. Saya juga diminta mencalonkan sebagai ketua DKP. Maka saya mencalonkan diri. Tapi sewaktu itu saya katakan, kalau ketika permohonan saya di dua-duanya ini, kalau mau digugurkan DKP saja. Saya bilang ketua PI. Tapi rupanya bisa dua-duanya. Oke, jalan dah. Sebagai ketua PWI apa sih nanti yang akan dibenahi?
saya katakan dalam visi misi saya, kesejahteraan mempertebal keimanan dan mencerdaskan wartawan. Artinya begini, saya punya visi misi mensejahterakan wartawan itu mensiasati supaya tidak tersandung kode etik jurnalistik dalam Undang-Undang 40. Memperkuatkan iman, bagaimana caranya kita bisa meliput ke Tanah Suci setiap kabupaten, 2 orang di musim umroh, 2 orang di musim haji. Kalau tidak salah, setiap kabupaten itu ada 2 kali setahun umroh. Kenapa tidak ada wartawan? Padahal di situ ada rombongan. Bukan kita minta-minta, kita kan meliput. Ada jatahnya. Ada jatahnya. Kenapa tidak bisa? Selama ini kita tidak ke sana. Lantas mencerdaskan wartawan. Di situ ada program pemerintah S1, S2, S3 gratis. Tidak ada yang mensiasati juga. Saya sudah ke Dirjen Dikti. Ada untuk masyarakat umum. Saya bilang, kok wartawan tidak bisa? Wartawan tidak pernah mengajukan. Padahal bisa. Tapi khusus yang gratis itu orang-orang yang harus berprestasi. Saya bilang, prestasi bagaimana? Saya pura-pura tidak tahu. Saya cuma melontarkan. Kalau prestasi wartawan, untuk prestasi bagaimana supaya bisa menjadi syarat untuk kuliah gratis? Wah, gampang kayaknya. Wartawan kan bisa lomba tulis menulis segala macam, lomba foto, itu kan prestasi. Sebenarnya tidak bisa dibongkar itu sebenarnya. Tapi karena ini tidak apa, karena saya katakan terbuka, visi-misi memang harus dibuka. Ini. Jadi saya mensejahterakan wartawan, memperkuat keimanannya dengan umroh dan haji, serta mencerdaskan wartawan dengan S1, S2 tingkat gratis. Tapi saya sudah titip dengan beberapa kawan kandidat, tolong ini dipelajari. Kalau bisa, bagaimana cara membuat tim untuk melaksanakan ini? Bisa. Saya sudah meneliti ini. Saya meneliti, bukan saya bikin-bikin. Saya betul-betul meneliti hampir 5 tahunan. Meneliti bagaimana supaya wartawan bisa umroh, bisa ini. Bagaimana wartawan supaya S1, S2, S3 gratis. Bagaimana supaya wartawan ini sejahtera. Ini. Selama ini kita kan seolah terkontaminasi oleh undang awas. Kalau melanggar, jangan minta, jangan mengemis apa itu. Karena kita kode etik alasannya. Tapi kita tidak mensiasati. Bagaimana supaya wartawan itu bisa media itu bisa berinteraksi. Di sana ada wartawan tidak melanggar kode etik jurnalistik dan Undang-Undang 40. Saya kira itu. Terkait perlindungan jurnalis gimana Kak? Ya, saya kira perlindungan jurnalis ini kalau perlindungan undang-undangnya tegas. Implementasinya apa? Nah, implementasinya saya kira ini juga tantangan ketua, ini PBI khusus. Ketua ke depan bagaimana supaya wartawan ini patuh dengan kode etik jurnalistik. Artinya pembinaan terus. Saya jujur kemarin ada teman-teman kita wartawan-wartawan senior juga. Bangga dia pernah dipanggil polisi, pernah diadili. Saya katakan saya tidak bangga, saya tidak pernah. Karena saya pimpin redaksi juga, saya selektif melihat berita. Saya tidak pernah bikin berita sepihak. Jangan bangga kita karena kita wartawan dipanggil polisi. Oh, saya pernah dipanggil polisi, saya pernah berjarak gara-gara. Saya kira tidak perlu dibanggakan itu. Yang bangga itu kita tidak pernah berurusan dengan hukum. Berita kita diperhatikan, menjadi masukan pemerintah. Saya kira itu. Baik, kita langsung closing statement Kak Haji. Ya. Ke pemirsa Info Indonesia. Langsung ke closing statement Kak. Ya. Saya mengharapkan kalau tidak terpilih, mudah-mudahan kelihatannya sulit untuk terpilih. Tidak perlu dijelaskan. Tapi saya sudah menitipkan pesan kepada teman-teman kandidat yang akan terpilih. Saya berharap supaya perhatikan kesejahteraan wartawan, perkuat keimanan wartawan, perhatikan kecerdasan wartawan dengan bagaimana mendapat pendidikan. Itu saya kira. Kalau itu tiga itu dijalankan, insya Allah saya kira untuk katakanlah bala, bahasa gitu bala di lapangan mungkin agak terhindar. Walaupun ada itu pihak luar yang mungkin yang membuat bala, bukan lagi dari wartawannya. Baik, kami akhiri dengan ucapan
Terima kasih.